Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua, kita masih tetap melanjutkan dari pertemuan yang kemarin tentang hukum kolom. Sempat kemarin dibahas tentang contoh soal di mana ada atom hidrogen yang punya muatan yang beda. Terus kemudian ditanya juga tentang gaya gravitasinya ya. Ternyata kita bahwa jadi tahu kalau gravitasi dan gaya listrik itu punya konsep yang sama dalam perhitungan, di mana dia juga menggunakan kuadrat jarak ya, atau R kuadrat di bawahnya. Nah, harus yang kita pahami yang sekarang akan kita lakukan adalah menambah pengetahuan atau referensi tentang hukum kolom. Bahwa hukum kolom itu kita harus ingat bahwa yang namanya gaya F itu adalah vektor ya. Maka dari itu, gaya yang kita tinjau kemarin itu merupakan sebuah besaran vektor. Sehingga hukum gaya listrik yang diberikan oleh muatan Q1, misalkan ada muatan, kita gambar aja langsung. Misalkan di sini ada Q1, kemudian di sini ada Q2 yang masing-masing punya muatan, misalkan ini positif, ini negatif. Berarti punya interaksi seperti ini ya, dimana di sini mereka punya jarak, sejauh R. Maka saat kita membuat bentuk dari gayanya, biasanya saat gaya listrik yang diberikan oleh muatan Q1, berarti dari sini ya, Q1 menuju terhadap Q2 itu dilambangkan sebagai F12. Jadi muatan Q1 terhadap muatan Q2 bisa kita masukkan persamaannya kemarin apa? Ada konstanta dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, dalam bentuk hal ini kita harus menambahkan satuan atau besaran vektor untuk posisi, di mana R itu adalah R yang ini ya, yang pakai topi itu merupakan sebuah vektor yang arahnya dari Q1 ke Q2 atau bagian yang ini ya. Nah, bagian yang ini. Jika kita sambungkan dengan beberapa hal berkaitan dengan fisika klasik, gaya listrik ini mematuhi sebuah interaksi di mana interaksinya merupakan hukum Newton keberapa nih? Ke-1, ke-2, atau ke-3? Nggak ada ya, cuma sampai 3 aja. Nggak ada kelima di mana ada interaksi dari gaya Q1 terhadap Q2. Jadi ada gaya aksi dan reaksi. Namun arahnya tuh berlawanan. Jadi misalkan F2 terhadap F1, berarti dia akan berlawanan seperti ini ya. F1, F2. Itu adalah gaya aksi reaksi. Nah, kita punya persamaan ini nih. Persamaan di mana menunjukkan bahwa ada interaksi gaya antar muatan ya. Muatan Q1 terhadap muatan Q2, juga kita memasukkan vektor di sana. Vektor satuan dari arah Q1 ke Q2. Nah, masing-masing mereka akan punya tanda ya. Q1, Q2, tanda-tanda atau bagian dari muatan ini sifatnya relatif. Oke. Tidak menunjukkan arah mutlaknya ya. Jadi kalau misalkan di persamaan seperti ini, kalau negatif berarti maksudnya adalah tarik-menarik. Misalkan, maka gaya salah satu muatan ini memiliki arah relatif ke
muatan yang lainnya. Kalau hasilnya positif, maka dia menunjukkan gaya tolak-menolak, di mana masing-masing muatan mengalami dorongan untuk menjauhi diri dari yang lainnya. Jadi bedanya adalah kalau yang di persamaan tadi kan dia pakai mutlak ini ya. Kalau yang masing-masing nggak pakai mutlak seperti ini, misalkan tandanya digunakan plus dan minusnya, itu menunjukkan beberapa hal relatif. Jadi kalau misalkan ada menggunakan tanda plus atau minus tanpa menggunakan mutlak, ini mengartikannya adalah gayanya itu adalah relatif. Kalau hasilnya negatif, kalau negatif berarti artinya menandakan bahwa adanya gaya tarik-menarik ya. Kalau positif, kalau positif berarti dia mengalami tolak-menolak secara fisiknya gitu ya. Nah, gitu. Oke. Coba kita lihat gambar yang ini ya. Saya akan buatkan gambar. Kalau ini kan dia interaksinya antara positif dan negatif. Gimana kalau misalkan gambarnya itu adalah positif dan positif. Kalau positif dan positif berarti kan dia tolak menolak ya. Coba. Ini adalah positif untuk Q1. Kemudian ada Q2 juga dia positif. Berarti dia akan tolak menolak. Ya, masing-masing dia punya gaya ke sini dan juga dia punya gaya ke sana. Meskipun jaraknya tetap sama ya. Sorry. Nah, ini adalah R-nya ya. Jadi ini menunjukkan gaya untuk F21, kalau ini adalah F12. Pakai vektornya, jangan lupa. Jadi masing-masing punya jarak ya tadi ya. Kalau yang ini adalah tolak menolak, karena muatannya bentuknya sama ya, plus dan plus. Coba kita latihan, example, contoh soalnya. Jadi benda A memiliki muatan mempunyai, langsung aja ya, muatan nih ada tandanya 2 mikrokolom. Kemudian ada benda B juga dia punya muatan sama positif. Pernyataan manakah yang benar mengenai gaya listrik terhadap benda A? Ditanyakan. Pertanyaannya, pertanyaan manakah yang mengenal yang benar mengenai tentang gaya listrik terhadap benda? Oke. Ternyata ini soalnya pilihan ya. Pertanyaannya ada di A. Kalian coba pilih ya. FAB sama dengan minus 3 FBA.
Atau katanya B ini adalah FAB sama dengan minus FBA, atau yang C 3FAB sama dengan minus FBA, atau D FAB sama dengan 3FBA, atau opsi yang E FAB sama dengan FBA. Banyak banget nih pilihannya. Atau yang F 3FAB sama dengan minus FBA. Ingat ya, ini ada satuan ada tandanya. Jadi masing-masing sebenarnya yang bentuknya tentang gaya yang betul tuh yang mana. Oke, silakan kalian kemukakan pendapatnya. Coba dicek dulu lah bagian konsep-konsep ini udah sesuai atau belum. Kita coba ke contoh tentang resultan gaya kalau gitu. Nah, misalkan ada contohnya nih, ada muatan titik yang berada di sudut kanan. Jadi ada tiga. Coba kita gambarkan ya, menggunakan koordinat Kartesian Y dan X. Nah, ada muatan Q1, letaknya di sini ya. Ada muatan Q1, kemudian muatan Q2 sebelah sini, dan muatan Q3. Oke, ini tandanya ya. Ini dia plus, kemudian ini minus, ini juga plus. Ini adalah Q1, ini adalah Q2, kemudian ini adalah Q3. Nah, masing-masing gayanya itu gaya tarik-menariknya Q1, dari Q2 dulu ya, karena Q2 dan Q3 itu tarik-menarik, jadi makanya gayanya pasti akan kesini ya. Kemudian karena Q1 dan Q3 itu tolak-menolak, maka dia juga akan tolak-menolak yang satu ke sini ya. Atau kita sebut juga ini adalah F13, sedangkan yang ini adalah F23. Ini masing-masing punya jarak ya. Jaraknya kalau ini sebesar A, ini sebesar A, kalau ini sebesar akar 2A. Nah, yang ditanyakan adalah resultan dari gaya yang bekerja. Ternyata gaya itu bisa dijumlahkan ya, ada penjumlahannya. Jadi interaksinya bukan cuma dari 2 gaya, tapi dari beberapa gaya. Dimana nilai sebenarnya ada persamaannya, dimana F1 itu akan sama dengan F21 ditambah dengan F31 dan seterusnya gitu. Tergantung dari apa yang ditanyakan. Jadi sebenarnya tinggal menjumlahkannya saja. Tapi kita harus cari tahu masing-masing dari nilai vektornya. Gitu ya. Coba kita kerjakan dari persamaan yang ini. Nilainya adalah Q1 itu sama dengan Q3, nilainya sama 5 mikrocoulomb. Kemudian kalau Q2 sendiri itu nilainya adalah minus 2 mikrocoulomb. Dan jaraknya itu sebesar A. Nilainya adalah 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah resultan gaya.
Mari kita kerjakan. Nah, pertama-tama gimana sih kita cara analisisnya? Perhatikan arah dari masing-masing gaya yang tadi sudah kita gambar ya. Q1, Q1, Q2 sama Q3. Gaya F23 ini yang dikerjakan oleh Q2. Berarti F23 ini yang dikerjakan oleh Q2. Kemudian karena Q2 dan ketiga memiliki tanda yang berlawanan, jadi makanya dia akan tarik-menarik seperti ini. Kemudian F13 dikerjakan oleh yang ini ya, Q1 terhadap Q3 tolak-menolak. Jadi makanya gambar F13 itu menuju ke sini. Karena keduanya bermuatan positif tentunya. Mari kita hitung dari F23 ya. Ini nggak jelas. Nah, maksudnya gitu. F23 itu sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan A kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. 8,99 dikali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 2 dikali 10 pangkat min 6. Oh ya, sorry, di sini ada tanda mutlak ya. Berarti tandanya dianggap semuanya positif, tidak ada yang negatif. Dikali dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 juga dibagi dengan jaraknya ya, 0,1 meter. Kita jangan lupa kuadratkan. Berapa nih hasilnya? 9 Newton ya. Nah, di sistem koordinat ditunjukkan bahwa gaya tarik-menarik F23 ini arahnya kemana nih? Berarti ini kalau ditanya arahnya ke kiri ya, ke kiri ke arah X negatif. X negatif. Biasanya muatan yang paling besar dia yang akan menariknya ya. Biasanya Q2 dan Q3. Oke. Kita lanjutkan untuk mencari besar gaya F13. Untuk mencari F13 berarti gimana nih? F13 sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q3. Oke, ada yang salah ya tadi. Harusnya ini karena Q2 dan Q3. Dibagi dengan A kuadrat. Masukin sama nilainya seperti tadi, 8,99 dikali 10 pangkat 9. Q1 itu nilainya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Ini mikrokolom ya, jadi bukan kolom saja, ada tambahannya di sana. Dikalikan dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 juga dibagi dengan jaraknya adalah 2 akar A. Berarti 2 dikalikan dengan 0,1 dikuadratkan. Betul ya? Hasilnya adalah 11 Newton. Arahnya kemana nih? Karena gayanya itu tolak menolak, maka dia membentuk sudut 45 derajat. Coba kita lihat. Karena dia tolak menolak, maka dia membentuk sudut ya. Ada sudut yang dihasilkan. Sudutnya itu sebesar, jadi ini menerangkan tentang arah ya. Arahnya itu dia membentuk sudut 45 derajat sehingga komponen X dan Y pada F13 adalah sama besarnya. Sehingga kita bisa cari nih, F13 itu arahnya adalah dikalikan dengan cos 45 derajat atau sama dengan 7,9 Newton. Nah, ya kan tadi 11 Newton.
karena kita pengen tahu arahnya, maka kita lihat dia membentuk sudut berapa derajat. Ternyata dia membentuk sudut 45 derajat. Maka dia akan dikalikan dengan cos 45 ya. Sip. Nah, gitu. Udah selesai? Belum ya? Kita harus gunakan rumus penjumlahan vektor, di mana menggabungkan F1 dengan F23. Jadi secara resultannya kita akan mendapatkan komponen-komponen X dan Y. Pertama, kita juga akan punya komponen F3X, di mana komponen X yang ada di sana adalah F13X ditambah dengan F23Y, di mana nilainya adalah 7,9 Newton ditambah dengan minus berapa tadi? 9 ya. 9 Newton itu nilainya adalah minus 1,1 Newton. Itu kan di koordinat X. Sekarang kita cari di koordinat Y. Berarti kalau di koordinat Y kita juga punya sama F13Y ditambah dengan sorry. Ini salah ya. Ini F23X maksudnya. Ini juga F23Y. Minus 7,9 Newton ditambah dengan F23Y. Ada nggak nilainya? Karena mereka tidak ada di koordinat Y, maka nilainya itu 0. Sehingga nilainya adalah minus 7,9 Newton. Kita juga bisa membuat nilai ini sebagai satuan vektor. Kalau kita tulis sebagai satuan vektor, karena gaya itu kan besarannya besaran vektor, maka F3 tinjauannya karena ada di F3, maka nilainya adalah minus, ini ya, kita masukkan 1,1 Newton I ditambah dengan 7,9 J Newton. Nah, ini sebagai bentuk satuan vektor. Ya. Seperti itu untuk contoh yang ketiga ya. Oke, kebayang nggak nih? Apakah kalian bingung dengan satuan vektor ini? Harusnya enggak ya. Di fisika dasar 1 ini udah dibahas. Jadi yang namanya gaya itu pasti berhubungan sama vektor, karena gaya itu termasuk besaran vektor. Saya ulangi lagi dah nih. Coba kita balik lagi ke layar sebelumnya. Ada 3 muatan kan tadi. Ini Q1 sebelah sini, kemudian Q2 muatannya minus, kemudian Q3. Masing-masing dari muatan ini itu berinteraksi. Interaksinya kita bisa cari dari gaya F23, atau istilahnya adalah ini ya, gaya muatan Q2 terhadap muatan Q3 yang masing-masing punya nilai dan punya tandanya. Coba kita lihat nilainya dulu nih. Q1 sama Q3 itu nilainya adalah 5 mikrokolom. Berarti kalau mikrokolom itu kalian jangan bingung. Ini tuh sama dengan berapa tadi? Kalian tinggal kalikan dengan 10 pangkat min 6 ya. Oke. Q1 dan Q2 nilainya sama. Q2 itu nilainya minus 2 mikrokolom. Terus kemudian ada jarak, di mana jaraknya itu ditandai dengan nilai atau huruf A. Nilainya adalah 0,1 meter di sini ya. Berarti jarak antara Q1 dan Q3. Terus kemudian kita bisa gunakan ya. Q1 dan Q3 itu akar 2A, tapi untuk Q2 dan Q3 itu A saja. Kalian bisa lihat di sini ya, di gambarnya.
kita cari tentang resultan gaya. Resultan gayanya berapa nih? Oke, kita cari dari interaksi antar Q2 dan Q3 dulu ya. Q2 dan Q3. Berarti kita tulis F2, 3. Kita masukkan rumusnya ya. Kalau kita ngelihat dari tanda muatannya, tanda muatan dari Q2 dan Q3 itu kan positif dan negatif, berarti dia berbeda ya. Q2, Q3 dibagi dengan A kuadrat dikalikan dengan K, atau istilahnya kalian mengenal dengan kaki kuadrat kaki 1 Q2 dibagi dengan A kuadrat. Saya ulangi ya. Ini adalah rumus resultan gaya untuk F23 atau gaya yang bekerja pada Q2 dan Q3. Oke, ini adalah nilai konstantanya 8,99 kali 10 pangkat 9. Kemudian kalian masukkan nilainya. Q2-nya ini nilainya mutlak. Karena ini pakai tanda mutlak, jadi 2 dikali 10 pangkat min 6. Q3-nya adalah berapa tadi? Q3 itu adalah 5 ya, 5 mikrokolom, berarti 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan A ya, 0,1 kuadrat. Kalian tinggal kalikan. Kalikannya bingung nggak? Jangan bingung ya, kalian kalikan yang ini dulu, kali 2, 8,99 kali 2 kali 5 dulu bisa. Terus jangan lupa bagian atasnya juga. Atau bisa juga kalian bagi dulu 0,1 yang ini, baru atasnya. Coba ya, gunakan kalkulatornya. Saya dapat nilainya 9 Newton. Arahnya ke kiri X. Berarti kalau ke kiri X ke sini ya. Ke arah kiri X tapi yang negatif. Kenapa tuh bisa yang negatif kira-kira? Ya, karena muatan Q2 itu lebih besar dibanding muatan Q3 ya. Ini kan positif tuh ke sini, berarti kalau negatif itu ke sini. Kuadran ya, kuadran koordinat kartesian. Sekarang kita cari interaksi antara Q1 dan Q3. Jangan lupa pakai tanda mutlak. 13 K dikalikan dengan Q1 dikalikan Q3 dibagi dengan A kuadrat. Seperti biasa, kalian masukkan nilai K-nya berapa, 5 kali 10 pangkat min 6 untuk Q1, Q3 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan akar 2 A, dimana A itu nilainya adalah 1. Berarti kan kalian bisa tulis kayak gini ya, akar 2 A dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan, akar 2 dikuadratkan, oh berarti akarnya hilang, jadi 2 A kuadrat. A-nya adalah 0,1. Jadinya seperti ini. Tapi kok ini beda? Ya, ini beda karena sudutnya, dia membentuk sudut. Sudutnya membentuk 45 derajat. Kalau kalian bisa lihat ini di sini ya sudutnya. Nah, di sini itu terbentuk sudut antara ketiga muatan ini. Elevasinya atau sudutnya itu adalah 45 derajat. Kalian kalikan dulu semuanya, baru nanti dikalikan 45 derajat. Hasil dari perkalian resultan gayanya adalah 11 Newton. Nah, dari 11 Newton ini, kalian kalikan dengan cos 45 derajat. Nilainya menjadi 7,9 Newton. Itu untuk interaksi antara F1-3. Nah, maka kita gabungkan nih. Saat di gaya F3 atau di muatan ketiga, kita punya resultan antara dua koordinat, yaitu X dan Y, tapi kita cari masing-masing. Kita cari yang X dulu lah. X itu kan tadi ada F3X ditambah F2X. Nilainya berapa? 7,9 Newton ditambah minus 9 Newton. Nilainya adalah minus 1,1 Newton. Sekarang yang koordinat yang Y. Kalau koordinat Y, berarti kita punya F13Y, juga F23Y. F13Y tadi dapat berapa nilainya? Coba kita lihat.
Ini ya 7,9. Berarti kita bisa tulis di sini untuk arah Y, karena yang X itu positif, berarti yang arah Y itu negatif, 7,9 Newton. Gimana dengan F23Y? Nggak ada ya, F23Y di koordinat Y nggak ada. Jadi dia di angka 0. Minus 7,9 ditambah 0 nilainya minus 7,9. Nah, ini masing-masing nilai minus 1,1, minus 7,9 itu adalah bentuk dari apa nih? Bentuk dari satuan vektor ya. Dari I dan J. Oke, bentar. Saya mau ngecek yang ini, takutnya ada yang salah tulis. Oh ya, ada yang kelewat. Tanda di sini ya. Tanda di sini plus. Karena apa coba? Ini plus ya, maaf. Karena kalau kita ngelihat, ini kan untuk arah yang X. Ini adalah untuk arah yang X. Kalau arah X-nya dicari, berarti arah Y-nya juga dicari. Berarti di sini ada F13Y, itu sama ya nilainya 11 Newton dikalikan dengan sin 45 derajat. Berapa sin 45 derajat? Betul ya. Sama aja sih nilainya 7,9 Newton. Tapi positif ya, bukan negatif. Nah, jadi ketemu di sini nih. Tadi ada yang kelewat. Ini tandanya juga positif. Ini positif. Berarti F13Y itu nilainya plus 7,9. F13X juga sama nilainya 7,9. Gitu ya. Tetap pakai komponen vektor akhirnya. Oke. Biar nggak bingung-bingung banget, saya coba bikin simpel aja dulu step by stepnya ya. Jadi pertama, kalau mencari resultan gaya menggunakan vektor, wajib ya pakai vektor karena gaya itu besarannya vektor. Yang pertama, kalau bentuknya interaksinya seperti ini gitu ya, ada 3, kalau ini ada 3, 1, 2, 3, Q1, Q2, Q3, kita buat itu dalam kerangka X dan Y atau kerangka vektornya gitu. Kita cari masing-masing dari koordinatnya. Pertama, ini F23 untuk arah X ya. Berarti nanti juga di sini sebenarnya ada F23 untuk arah Y. Karena F23 untuk arah Y itu tidak ada interaksi, maka kita bisa abaikan saja, dia nilainya jadi 0. Untuk interaksi antara Q1 dan Q3, F13 juga ada dua arah, F13X ya, dan F13Y. Tapi yang membedakannya adalah untuk F13X itu cosnya adalah 45 derajat, tapi untuk ini kepotong gak sih? Maaf ya kalau ini kepotong, saya angkat. Nah, kalau F13Y itu jadinya sinus. Gitu. Jadi masing-masing udah punya komponennya nih. Ini komponen X untuk interaksi F2 dan 3, terus ini untuk interaksi F23Y. Tapi nilainya 0. Untuk arah untuk interaksi F13 untuk arah X, kita dapat ini dengan cos 45. Semoga ini tidak terpotong. Saya belum tahu ini potongnya di mana nih. Nah, untuk F13Y itu kita gunakan sinus 45. Dan ini bervariasi. Ini untuk bentuknya seperti ini. Gimana kalau misalkan partikelnya itu posisinya ada di mana-mana gitu ya. Jadi kita harus tahu juga faktor geometri yang ada di sana. Entah itu pakai cos, pakai sin, kalian harus paham ya matematisnya atau kalkulusnya. Itu sih tambahannya. Supaya tidak lupa, jadi makanya di akhirnya itu kita gabungkan F3 untuk arah X, F3 untuk arah Y. Masing-masing ini udah ada ya. Ini X-nya,
segini nilainya, ini Y-nya. Jadi masing-masing hanya bisa dijumlahkan dengan variabelnya, X dengan X, Y dengan Y. Jadi seperti ini ya hasilnya. Terus abis itu kita bisa gabungkan. Jadi satuan vektor yang didapat dari resultan gaya F3 itu untuk masing-masing arah vektor, untuk arah I itu mewakili arah X, untuk J itu mewakili arah Y. Ya, I, J, K. Kalau misalkan ada 3 dimensi, X, Y, Z. Kalau ini ada 2, jadinya X itu diwakili dengan I, J itu diwakili dengan Y. Ya. Oke, saya punya tugas nih biar kalian kebayang dan kalian mau menghitung, silahkan kerjakan bagian yang ini. Saya tidak akan merubah banyak. Ini ada koordinat, masih sama kayak tadi ya. Koordinat ini ada interaksi. Q1, kemudian Q2 ya, di sini. Dan Q3. Masing-masing dari Q1 itu sama, ini plus, ini minus, ini plus juga. Ya, interaksinya seperti ini. Ini nggak apa-apa lah, samain aja lah, akar 2A, terus kemudian ini jaraknya A. Oke, Q1 itu nilainya minus 4 mikrokolom, Q2 itu nilainya 3 mikrokolom, Q3 itu nilainya 5 mikrokolom, 435 ya. Yang dicari sama, tentukan resultan gaya. Contohnya udah ada, kalian tinggal kerjakan. Saya pengen tahu kalian paham nggak sih yang dimaksud sini. Resultan gaya berserta dengan satuan vektornya ya, yang bekerja di Q3. Oke, yang bekerja di Q3. Berarti kalian nanti ada interaksi Q2, Q3, Q1, Q3, sama halnya dengan contoh soal sebelumnya ya. Itu juga contoh sebelumnya itu adalah interaksi resultan gaya di Q3. Tentukan resultan gaya di Q3 tuh ya, biar nggak bingung. Gitu ya. Cok, kerjain dulu. Kalian langsung tulis di buku resumnya kalian atau di buku catatan resum kalian. Ya. Kita lanjutkan ke persoalan berikut di Oke, contoh berikutnya nih. Ada 3 muatan, tapi muatannya disimpan sejajar seperti ini. Q1-nya sebelah sini, Q2 kemudian Q3-nya di tengah. Masing-masing ini ada tandanya, Q1 itu plus, Q3 itu minus, Q2 itu plus. Nah, sekarang yang kurang apa nih yang belum diketahui? Ya, ini masih sama ya, koordinat X dan Y, jarak. Ya, jarak antar masing-masing. Ini totalnya dari sini sampai sini, sampai ujung sini, itu adalah 2 meter. Nah, dari jarak antar Q3 ke Q2, dari sini ke sini itu jaraknya X, jadi belum diketahui. Terus kemudian berarti kalau kayak gini kita bisa mengira-ngira bahwa jarak Q3 ke Q1 itu berapa nih? Kalau kita bisa kira-kira, iya tinggal 2 aja ya, dikurangi dengan X. Nah, sebenarnya berapa sih nilai X? Ayo. Baiklah, kita lengkapi ya pernyataan-pernyataannya. Jadi ada 3 muatan, masing-masing muatannya Q1 itu nilainya adalah 15 mikrokolom. Ya, Q1 itu mikrokolom, tadi X-nya diketahui berapa? 2 meter. Kemudian Q2 itu positif, ini juga positif, ini juga positif. Q2 itu 6 mikrokolom dan
nilai dari Q3 itu adalah 0. Kok 0? Jadi maksudnya gaya yang bekerja di Q3 itu 0. Jadi F di Q3 itu 0. Kenapa 0 ya? Karena masing-masing ketarik ya, maksudnya berinteraksi dengan Q2 dan Q1. Berarti kalau kayak gitu, kita bisa buat atau artikan bahwa gaya yang bekerja di F3 itu adalah gabungan antara F23 ditambah dengan F13. Ya. Ini sama-sama semuanya ada di koordinat yang sama, yaitu di koordinat X ya, atau vektornya adalah I. Maka kita bisa tulis di sini minus K dikalikan dengan Q2, Q3 dibagi dengan X kuadrat I ditambah dengan Q1, Q3 dibagi dengan maaf 2 min X kuadrat untuk arah I. Masing-masing ini adalah koordinatnya ya, dimana F3 itu nilainya 0, berarti kita tulis di sini 0. Tadi yang ditanyakan apa sebenarnya? Yang ditanyakan itu sebenarnya berapakah nilai X? Ya, berapakah nilai X? Kok bisa sih tadi Q3 itu nilainya 0? Ya karena Q3 itu ada di posisi yang equilibrium. Jadi dia ada di posisi yang sudah tepat gitu. Jadi dia tidak akan bermuatan lagi nih, karena masing-masing berinteraksi dengan samping-sampingnya ya, dengan Q2 atau dengan Q1. Jadi kita punya ini nih, persamaan ini. Dari persamaan ini kita bisa dapetin X ya. Kita coba dapetin X dari persamaan ini. Oke, kalau kayak gitu kita bisa pindahkan ruas ini ke sini ya. Minus K Q2 gak jadi minus lagi ya, karena sudah pindah ruas. Sama dengan K dikalikan dengan Q1 Q2. Gitu ya. Ntar saya rapikan. Nah, terus kita bisa mengeliminasi nilai K. Nilai K-nya kita bisa eliminasi. Masing-masing kita coret. Ya, ini kita bisa coret. Mana lagi? Ada yang bisa coret lagi nggak? Ya, Q3-nya bisa kita coret. Karena Q3 itu nggak ada muatannya. Bener nggak? Oh, ini Q3 ya maksudnya. Q3-nya bisa kita coret juga. Ini Q3 ya, bukan Q2. Tadi saya salah tulis. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita punya Q2 dibagi dengan X kuadrat sama dengan Q1 dibagi dengan 2 min X dikuadratkan. Nah, setelah ini kita bisa kali silang. Kali silang antara kedua bilangan ini. Yang ini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini ya. Saya tulis di sini ya, biar masih kosong sebelah sini sayang soalnya. Q2 dikalikan dengan 2 min X kuadrat sama dengan Q1 dikalikan dengan X kuadrat.
kita bisa buat ini jadi seperti ini ya. Kita akarkan masing-masing ini, kedua ruas ini dikalikan atau diakarkan ya. Diakarkan. Jadinya di sini kuadratnya hilang, jadinya 2 min X. Q2-nya oke, sorry ini ada tanda mutlak ya. Tanda mutlaknya nggak hilang. Akar mutlak dari Q2 karena masing-masing ruas kita akan akarkan, berarti ini juga sama. Jadinya X akar dari Q1. Yang kita cari adalah X-nya kan. Berarti kalau kayak gitu, X sama dengan 2 akar dari Q2 dibagi dengan akar dari Q2 plus minus akar dari Q1. Nah, ini ada tanda plus minus di sini. Maka dari itu nilai X sama dengan 2 akar, kita masukkan nilainya, Q2 itu adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi dengan akar Q2. Berarti akar dari 6 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 Bentar, tadi mikrokolom apa kolom sih? Soalnya mikro ya. Ditambah dengan Q1. Q1 itu nilainya 15 ya. 15 kali 10 pangkat min 6. Jadi berapa nih nilainya? Coba dihitung dulu. 0,775 meter. Nah, ini jadinya nilai dari X-nya. Oke? Kebayang nggak step by step-nya? Coba kita cek ulang ya. Saya takut ini kepotong, jadi di zoom satu-satu aja ya dari awal. Gambar 3 buah muatan linear seperti ini. Q1, Q2, Q3. Di Q3 itu tidak ada gaya karena dia dalam posisi equilibrium. Maka dari itu gaya yang ada di sana adalah nilainya 0. Sekarang kita rinci, Q1 itu nilainya 15 mikrokolom. Kemudian Q2 itu nilainya 2 mikrokolom. Jarak full dari posisi sini nih, dari posisi sini ke posisi ini adalah 2 meter. Maka untuk Q2 itu belum diketahui. Jadi makanya kita istilahkan aja di sini nilainya adalah X, berarti sisa di sini adalah 2 min X. Yang mau kita cari adalah berapakah nilai X. Berarti kita cari X yang ada di sini sama halnya dengan X yang ada di sini. Tapi bukan X1, X2 ya, X aja. Karena kita udah tahu kalau F3 itu sama dengan 0, di mana F3 itu adalah interaksi antara F23 dan F13. Maka ini adalah resultan gaya. Oke, resultan yang sudah kita tadi bahas bareng-bareng. F23 ditambah F13, kita masukin masing-masing rumusnya. Di persamaan yang ini baru kita coret, bagian yang K-nya kita coret, bagian Q3-nya kita coret. Jadi sisanya adalah Q2 per X kuadrat dan Q1 per 2 min X kuadrat. Kalau udah posisi seperti ini, kita kali silang. Yang sini dikali ke sini, yang X2 dikali ke Q1. Jadi dapatnya ada di sebelah sini. Ini untuk bagian X2, ini untuk bagian yang X1. Masing-masing dikalikan, masing-masing diakarkan. Jadi yang ini kuadratnya jadi hilang ya, pas di sini. Yang ini juga. Nah, ingat, kalau misalkan menyelesaikan bentuk seperti ini tuh ada plus minus ya. Jadi makanya X itu akan sama dengan 2 dikali dengan akar
Q2 plus minus Q2 per Q1. Nah, ini kelewat. Nah, gitu. Kita tinggal masukin aja 2 dikalikan dengan 6 dikali suku pangkat min 6 kolom dibagi dengan akar Q2 plus minus Q1. Ya. Jadi dapatlah nilainya adalah 0,775 meter untuk nilai X. Oke. Seperti halnya dengan contoh ini, saya juga mau bikin biar kalian latihan juga. Saya akan nggak terlalu robah nilai-nilainya. Masih sama, hanya menukarkan nilainya saja. Biar kalian ada kerjaan nih. Ini Q1, ini Q2, ini Q1, ini Q3 ya. Total jaraknya dari sini sampai ujung sini nih adalah 5,5 meter. Ini adalah X, kemudian ini adalah 5,5 min X. Gitu kan? Nah, Q2 itu nilainya adalah 5 kali 5 mikrokolom. Kemudian Q3 itu 0. Kok Q3 0? Sorry, Q1 ya. Q1-nya 2 mikrokolom. Ya, saya mau koreksi dikit. Jadi tadi itu kan dari F13 dari proses yang ini bahwa terbentuk satu sudut di mana sudutnya itu adalah 45 derajat. Tadi saya salah tulis. Saya tuliskan di sini ya tadi. Nah, yang sesuai adalah jadi 45 derajat itu adalah garis dari tolak menolaknya antara dua partikel ini. Jadi kalau kita plotting di sini, ini kan ada garis ke sini ya, kita bedain lah pulpennya jadi ungu juga. Ini kan ada garis ke sini untuk F13, ini untuk F23. Nah, sudut ini kalau kita perpanjang garis yang Y ini, panjang ke sini gitu ya. Nah, ini dihasilkanlah sudut 45 derajat itu dari sini. Jadi sudut yang dihasilkan dari gaya tolak menolaknya. Kan F13 itu tolak menolak ya, karena muatannya sama-sama positif. Jadi yang dihasilkan ke sini. Kalau kita lihat itu 45 derajat sudutnya. Jadi yang dihasilkan dari tolak menolaknya tadi itu. Itu yang mau saya koreksi. Semoga kalian nontonnya sampai akhir ya, biar nggak terpotong-potong informasinya. Terus kemudian yang mau dikoreksi lagi adalah nomor ini nih. Pertanyaan di nomor soal yang kedua ini saya lupa saya tuliskan berapakah sebenarnya nilai X. Sama ya dengan pertanyaan yang di soal yang ini. Oke, itu aja sih yang mau dikoreksi. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Habis ini kita bisa diskusi.